Selamat pagi Pak Jati dan mahasiswa sekalian. Selamat pagi Pak Kurnadi, rekan-rekan mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali. Tetap semangat semuanya. Ya, semangat pagi. Gimana kabarnya? Bapak sehat, Pak? Amin, sehat Pak. Semoga teman-teman semuanya juga selalu sehat ya. Jaga kesehatan. Iya, ini kelas saya ternyata bertambah 4 orang, 4 mahasiswa. Jadi 70, Bapak. Kalau tempat Bapak masih 49 atau ada penambahan, Pak? Sepertinya Tetap ya? 49 Pak. Ini baru saya lihat masih tetap. Ya. Terakhir Abigail Juni. setiap hari nambah. Kemarin nambah 2, terus nambah 2 lagi. Tambah rame Pak. Iya, rame sekali nih. Aduh, kalau di kelas ya nggak bisa. Yeah. Oke, kita tunggu. Kalau ini 120-an ya, 120 berarti ya 100 deh, 95 ya. 90 sampai 100. Ya, saya pikir kita mulai saja ya Pak, sudah jam 10. Iya Pak, monggo. Mohon izin Pak, ya. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Jawab dong. Semangat, ya semangat. Ya, Hubert, ya. Kalau nggak ganggu sinyal, silakan ini ya. Saya sih lebih suka open cam ya. Ya. Karena bisa melihat wajah cakep-cakep ini, ganteng-ganteng, cantik-cantik daripada lihat tulisan ya. Tapi nanti mungkin kita berinteraksi ya. Jadi tidak hanya
dari dosen tapi juga mahasiswa. Silakan nanti kalau ada komen atau pertanyaan, mungkin kalau nanti saya pancing ya saya tunjuk aja ya. Jadi siap ya, tolong jangan sampai nggak siap ya. Nanti hadir tapi hanya laptopnya atau HP-nya aja yang hadir ya. Jangan ya. Sayang kalau kita nggak manfaatkan waktu ini ya, waktu ketemu ini. Oke, hari ini seperti yang saya sampaikan minggu lalu bahwa kita mengikuti jadwal dari portal ya. Di portal pada minggu kedua ini pertemuan ke 3 dan 4 ya. Jadi perhatikan ya, 3 dan 4 pembahasannya di materi pembahasan 3 ya. Materi pembahasan 3 itu ada pertemuan hanya satu file ya, tapi untuk 4 pertemuan. 3, 4, 5, 6 ya. Sampai dengan minggu depan. Nah, ini saya lihat ada yang terakhir-terakhir nih seperti banyak mahasiswa ini di kelas saya ini yang malah membahas yang lain ya. Jadi seperti ini saya khawatir pertama tidak membaca kontrak perkuliahan saya yang saya sampaikan lewat ketua kelas. Kedua, bisa jadi juga nggak membantu membuat tugas-tugasnya ini. Kan kasihan nih. Kalau mau membuat tugas pasti baca dulu apa ya yang ditugaskan ya. Kalau cuman langsung posting ke hadir ya jangan ya. Saya harap mahasiswa tidak hanya sekedar posting, tapi juga dipikir betul ya. Dan tidak hanya sekedar bertanya ya, tapi merespon, menanggapi supaya kita otak kita bekerja ya, apalagi pagi ini ya. Kalau kita bekerja fresh itu justru menambah semangat kita dan kesuksesan kita ya. Jadi bukan dalam artinya kecuali kalau sakit ya. Kalau sakit ya mungkin ya pasif aja ya. Namun ini kan pembelajaran ini bukan berarti online itu terus kita manfaatkan sekedar hadir terus posting. Yang penting ada posting selamat pagi Pak, ya itu sudah kehitung satu kali. Bukan itu ya. Jadi saya mohon sekali teman-teman, rekan-rekan mahasiswa yang ada di kelas saya maupun kelasnya Bapak Jati, Wahyono, agar betul-betul serius ya melihat materi ya. Kecuali kalau nanti ada perubahan ya, perubahan mungkin disampaikan oleh Pak Jati tersendiri di kelasnya. Tapi untuk kelas saya juga sudah sampaikan ke Pak Jati juga bahwa ini adalah week kedua ya, minggu kedua dengan pertemuan ketiga dan 4 ya. Soalnya yang di portal itu kalau kita baca agak membingungkan sehingga saya terpaksa harus menulis ulang supaya rekan-rekan mahasiswa tidak keliru baca atau tidak keliru belajar. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah materi. Seyogianya mahasiswa tidak sekedar membaca apa yang diposting di portal ya, yaitu file PDF dari pembahasan. Tapi juga ada mandatory referensi yang disampaikan itu ya, ada beberapa buku itu mandatori ya, mandatori itu wajib ya. Kemudian ada yang pendukung ya, silakan aja kalau pendukung lebih baik ya, lebih baik ada. Kalau kita hanya berpaku pada file PDF yang ada di materi pembahasan itu kurang kurang berkembang ya. Nanti ilmu kita padahal ini luas sekali yang seperti saya sampaikan kita beruntung ya ini materinya ini sangat luas sekali ya namun tentu kita tidak bisa bahas semuanya ya secara detail mendalam karena kita juga dalam taraf pengenalan apalagi dalam pembuatan bisnis model Canvas bukan pembuatan ya masalah term atau istilah bisnis model Canvas pun banyak yang baru
pertama kali ini mendengar. Jadi tentu berbeda. Walaupun saya sampaikan bahwa ini materinya lengkap, bahkan di S2 bisnis itu juga seperti ini gitu ya kalau membahas. Namun kalau di kita ya tentu yang fokusnya yang kita arahkan pada pemahaman dulu secara singkat mengenai bisnis model Canvas dan mempraktekkannya ya. Kemudian juga membuat bisnis plan-nya ya, bisnis plan yang menjadi tugas utamanya ya dari kelompok nanti. Nah, ini masih ada ini ternyata ya, tapi yang tidak ada seperti saya sampaikan minggu lalu tidak ada pasar dan lain-lain. Jadi ada yang bertanya ini apakah harus diwujudkan ya, strongly recommended diwujudkan ya. Makanya kalau bisa sih teman-teman satu sekelompok juga mempunyai ide-ide yang betul-betul nggak sekedar membuat tugas ya, tapi juga ingin mewujudkan ya ide-ide impian-impiannya ya. Nah itu tentu tidak, karena apa, masa perkuliahan ini jangan hanya dimanfaatkan untuk sekolah saja ya. Kalau sekolah saja sekedar ini, kecuali Anda bekerja ya. Tapi kalau tidak bekerja, saya recommended untuk sekalian mewujudkan tugas kelompok ya, secara bersama-sama dengan rekan-rekan mahasiswa dalam kelompok. Karena bukan berarti tidak ada basar, tidak perlu di ini ya. Ini kelihatannya memang sederhana, tapi hanya sekedar tugas di atas kertas seolah-olah gitu. Tapi kalau bisa ya, ini strongly recommended ya, rekomendasi yang kuat dari kami dosen dari kampus untuk membuat, dan bahkan nanti kalau ini saya ulangi lagi bagi yang mungkin belum sempat mendengar atau bergabung minggu lalu, kita perlu mahasiswa ya, sebaiknya ya di kelas kita, di kelasnya Pak Jati maupun saya, sebanyak-banyaknya lah yang sudah dan sedang membuat bisnis itu bisa mendaftar dan masuk di Bimershop ya. Cara-caranya tentu ada di internet ada ya, Anda tinggal ketik Bimershop terus gimana cara menjadi merchant ya. Jadi ini kalau bisa sekali lagi mahasiswa di kelasnya Bapak Jati maupun saya yang pagi ini bergabung di Fitcon agar bisa menyampaikan membuka daftar yang belum ya, bagi yang belum membuka daftar akun di Bimershop ya sebagai merchant. Nah, ini nanti mungkin dikoordinir oleh kelas, ketua kelas untuk dibuat daftarnya ya. Mungkin yang berminat dulu, yang sudah, yang sedang, dan yang berminat, nanti siapa aja kalau bisa dibuat daftar, siapa aja yang sudah, sedang, dan mau membuka. Kalau bisa batasnya ya sebelum UAS sudah ini ya, sudah ada daftar teman-teman rekan-rekan mahasiswa ini yang membuka toko di Bimershop. Ya. Baiklah, sekarang saya akan sharing presentasi saya mengenai pertemuan minggu ini ya, yaitu membahas mengenai, sebenarnya harusnya sudah disinggung minggu lalu, namun waktunya mungkin terbatas sehingga hari ini dan minggu depan ya, itu kita membahas BMC betul-betul dalam pembahasan blok demi blok atau elemen demi elemen dari keseluruhan 9 elemen. Hari ini hanya dibatasi 4 ya kalau saya melihat jadwal di portal itu,
kecuali Pak Jati, saya mohon maaf kalau mungkin Pak Jati berbeda ya. Nah, tapi paling tidak nanti ini yang saya mungkin Pak Jati bisa menambahkan kalau berbeda ya. Tapi di kelas saya hanya untuk 4 poin dulu ya, dibagi 4 poin yaitu apa namanya? Customer segment, VP, CH sama CR-nya. Apa itu? Coba kita buka ya. Oh ya, kalau ada pertanyaan atau ada hal yang kurang jelas atau tidak terdengar, tolong interupsi lewat lewat ini aja ya, langsung apa? Jangan angkat tangan ataupun jangan ketik, jadi langsung sampaikan aja. Karena saya sedang share, jadi mungkin tidak begitu memperhatikan chatting Anda ataupun raise hand Anda. Mudah-mudahan sudah terlihat ya, mudah-mudahan. Boleh dong, nggak sepi, ada yang jawab terlihat Pak gitu. Kelihatan Pak. Udah Pak. Kalau sepi ini saya khawatir ini saya malah takut ini merinding. Untungnya pagi hari ya, kalau malam malah saya takut ini. Oke. Jadi ini key of BMC untuk week kedua ini saya mungkin kalau Pak Jati menambahkan silakan ya kalau berbeda, tapi saya sampaikan dulu bisnis model Canvas itu apa bagi yang belum ya. Mungkin yang di kelas saya informasinya sudah, tapi mungkin sepintas kalau nggak salah ya. Jadi bisnis model Canvas itu kata-katanya aja Canvas ya. Canvas ini ya bayangan kita kalau orang awam kan Canvas itu media untuk melukis ya. Sehingga kenapa dinamakan bisnis model Canvas? Ini idenya ini dari Osterwalder ya. Alexander Osterwalder ini dia tahun 2004 dia meluncurkan buku sebelum beberapa tahun sebelumnya dia sudah melakukan ini ya penelitian ya. Itu penyajian bisnis model ini ide dia ya. Penyajian bisnis model hanya dalam satu lembar supaya cepat kelihatan ya. Model bisnis ini apapun mau yang skala besar sekali atau baru kecil, baru UMKM yang sekecil apapun semuanya hanya bisa ditampilkan dalam satu lembar kertas atau satu slide atau satu satu capture image saja ya. Kalau ini di saya screenshot ya satu image ini saja sudah nggak kemana-mana. Ini makanya disebut Canvas. Ada kalau kalau Anda ngulik atau cari-cari informasi bisnis model ini nggak hanya bisnis model Canvas ya, banyak ya. Dan isinya tidak hanya 9 ini ya. Kalau 9 ini ya supaya hafal ya nanti kalau di kalau baru sekali 2 kali nggak hafal. Intinya apa? Ini ada 2H, ini kan H ini, huruf H. Ada 2H berjejer, kemudian berdiri ya, kemudian satu H tidur. Udah itu aja. Ini kan ruang space-nya ada 3. Jadi kira-kira gitu ya. Nanti saya jelaskan ini apa-apa nanti ada itu ya. Tapi intinya penggambaran saja ini supaya lebih praktis dan mudah dibaca, itu yang pertama, dan yang paling penting mudah direview dan diimprove ya. Karena kalau bisnis model itu kita tahu ya di dunia digital sekarang ya, perkembangan ICT atau Information Communication Teknologi ya, kalau dulu namanya IT doang, sekarang ICT ya, itu sangat pesat ya perkembangannya. Sehingga
pastilah memengaruhi bisnis juga ya, baik itu proses bisnis internal maupun eksternal ya, secara mikro maupun makro itu juga akan terpengaruh oleh perkembangan kemajuan digital ya, sehingga dengan menyajikan satu lembar ini saja kita bisa cepat mereview, bisa cepat sadar ya, mereview bahwa mungkin bisnis model kita sudah nggak valid lagi terkait dengan perkembangan teknologi tadi gitu. Ini sepintas ya mengenai BMC. Kemudian nanti ini contoh aja, nggak usah Anda bisa cari sendiri ya. Saya suka jurnal sih ya. Ini ada jurnal yang saya kutip, tapi mungkin saya meresumekan aja dari Osterwalder ya. Kira-kira begini definisinya. Definisinya itu kalau tadi ini ada bayangan bisnis model kanvas ya. Bahasanya kanvas ya, karena tadi belum saya lanjutkan ya. Kalau selain Osterwalder, bisnis modelnya macam-macam dan nggak kanvas ya. Nulis biasa, menulis seperti kita menulis paper, menulis skripsi lah ya. Menulis buku laporan, menulis proposal itu biasa. Jadi menulis seperti biasa. Ada beberapa juga yang menggambarkan ya, digambarkan dalam chart grafis, tapi tidak sepopuler ini ya, dan jumlahnya juga enggak 9, ada yang kurang, ada yang lebih, dan banyak yang lebih ya, elemennya ya, banyak yang lebih. Ini kita cukup menghafalkan 9 ini karena cukup populer dan ini dipakai hampir semua perusahaan kecil maupun besar ya. Ini kelihatan membayang, ini 9. Sebenarnya poinnya apa? Kalau minggu lalu saya sampaikan sebenarnya poinnya ada 4 ya. Tapi ini nanti kenapa saya bilang 4? Ini kalau ini saya enggak dulu. Kita ngelihat dari Osterwalder dulu. Konsepnya, prinsipnya itu sebenarnya ada 3 ini. Ya. Business model describe the rationale of how an organization creates, delivers, and captures. Jadi create value. Apa sih create value itu? Create value itu ya kita kalau bangun bisnis, kalau secara awam kita bangun bisnis kan tentunya ingin menambah kekayaan shareholder, pemegang sahamnya atau pemiliknya, kita sendiri sebagai entrepreneurnya. Nah, menambah tentunya ada duit. Duit dari mana? Dari laba. Laba dari mana? Dari omset. Ya, omset dikurangi biaya, muncullah laba. Nah, itu kalau dipupuk terus itu namanya value itu. Salah satu value definisi value itu seperti itu. Jadi value perusahaan kita atau value bisnis kita, kalau kita baru satu bisnis dan satu perusahaan, ya kan bisa satu perusahaan beberapa bisnis, ya, atau satu bisnis beberapa perusahaan dibalik juga bisa. Tapi misalkan satu perusahaan satu bisnis, create value itu bahasa awamnya itu ya. Bagaimana kita jualan dapat duit. Nah, ininya itu kalau bahasa saya. Ini supaya teman-teman S1 juga mudah-mudahan paham ya. Jadi ini daerah apa daerahnya? Daerah 3 ini. Create value. Ketemu customer-nya, kemudian kita cara ketemunya gimana, kemudian cara menangkapnya dan memerannya supaya dia betah ya, dan selalu menambah value buat kita, itu create value. Kemudian deliver value itu apa ya? Produksi ya, ini sebelah kiri produksi. Value-nya sendiri sebenarnya ini, makanya saya bilang 4 itu sebenarnya ini value yang digaungkan. Value-nya apa? Value yang ditawarkan ya ini sebenarnya. Nah, ini kalau bahasa saya ya dapur atau backstage ya. Backstage. Jadi bagaimana kita mendeliver value. Mendeliver itu artinya membuat value itu atau memproduksinya. Ya, kalau produk barang atau jasa juga ya. Kemudian capture value itu ya menangkap tadi yang menjadi laba dan menambah kekayaan kita sebagai pemegang, sebagai bisnismennya atau sebagai entrepreneurnya. Ya, jadi capture value apa? Ini 2 ini kan, jualannya berapa, biayanya berapa, lah sisanya pasti laba ya.
Jadi kalau jualan, misalkan saya jual baju harganya 100.000 ya. Kemudian cost-nya entah produksi, entah saya ngambil dari Tanah Abang beli ya, itu misalkan 80.000 termasuk ongkos ngirim dan lain-lain ya, termasuk packagingnya dan lain-lain itu 80.000 misalkan. Berarti laba kita berapa? 20.000. Itulah capture value kita berapa? 20.000. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi apa yang kita tawarkan itu value-nya itu kita ciptakan ya. Nanti munculnya ada di sini. Value kita ciptakan, kemudian kita sediakan value itu ya sesuai dengan kreativitas kita tadi ya, sesuai dengan ide-ide kita. Kemudian kita realisasikan dengan memperoleh laba, capture value. Bahasa sederhananya seperti itu ya. Nah ini kalau ini dari kiri ke kanan jangan bingung ya. Sebenarnya kanan ini kan. Ya. Cuman ini kebetulan saya nemu di internet seperti ini ya. How can we better solve the problem? Maksudnya apa? Yang sebelah kanan tadi itu kan punya masalah ya. Jadi kita jangan jualan yang yang tidak menjadi problem customer ya. Kalau customer itu problemnya, yang customer sasaran itu problemnya apa, kita analisis ya, nanti ada caranya di pertemuan keempat sebenarnya ya. Tapi ini karena yang pernah saya bilang ini ya agak kebalik dikit, tapi nggak apa-apa, itu mungkin dalam rangka pembuatan bisnis plan, sehingga pertemuan keempat itu kita menganalisis itu bagaimana kita berempati kepada customer sasaran kita, target customer, bahwa dia punya problem. Nah itu yang mau saya kasih solusi dengan offering produk ya, produk kita. Produk kita itu bisa barang maupun jasa ya. Kemudian capture value itu sebenarnya cost delivery ya. Kalau capture value bagaimana kita mengkapitalisasi problem itu. Jadi mengkapitalisasi itu ya menyediakan ya, sehingga muncullah cost. Kalau kita menyediakan atau berproduksi, how can we be more efficient at solving the problem? Nah, cost-nya itu tentu kalau berproduksi ya bagaimana seefisien mungkin ya. Kalau ini seefektif mungkin, kalau ini seefisien mungkin. Sehingga kita bisa maximize capture value ini. Jadi harus value-nya itu kalau bahasa awam ya ini bukan bahasa akademis ya, bahasa awam, harganya semahal mungkin tapi cocok ya, orangnya puas, bukan merasa nggak bete ya kemahalan nih ya, merasa itu puas karena cocok dengan karena problem dia tersolusikan ya, terjawab dengan value yang kita tawarkan, sehingga ini harga semahal mungkin itu namanya efek dan tercapai ya. Kemudian cost produksinya itu efisien, seefisien mungkin, barulah kita akan mencapai laba. Nah ini efektif ini ya, labanya kalau lebih baik lagi kalau maximize ya. Kemudian ini ya bisa dibaca sini ya, tadi 9 ya, saya cenderung nanti kita tanya jawab dan sama Pak Pak Jati barangkali ya, yang mungkin juga lebih bisa menambah wawasan kita juga ya. Bisnis model Canvas ini nanti penjelasan ini biasanya kenapa kok gambarnya warna-warni dan ini menarik sekali ya, memang supaya enak dibaca ya. Kalau orang itu enak dibaca, kalau ada kode-kodenya jadi sehingga cepat gitu ya. Cepat ada warna-warni. Nah ini warna-warni ini kan 4 nih sebenarnya. Karena apa yang ini ya tadi yang disampaikan tadi, creating value dan delivering value ini ya munculnya ada value proposition. Bagaimana value proposition dari ide menjadi value proposition, dari produksi terciptalah value proposition, bukan tercipta ya, tersedialah value proposition sesuai dengan ide. Jadi produksi itu dalam rangka backstage ini ya, ini kan front stage atau frontliner ya, atau meja front desk kalau meja depan ya. Nah ini duitnya ada di sini tadi ya.
revenue itu penjualan ya, revenue stream itu berapa penjualannya, misalkan tadi satu baju 100.000 itu penjualan, cost-nya misalkan tadi 80.000 itu biayanya. Selisihnya 100 dikurangi 80 itu labanya 20.000 ya. Kan cepat. Nah ini contoh aja tadi bilang saya ini stage kalau di panggung itu ya, di panggung ini urusan depan nih, urusan ketemu. Nah ini kan audiens ini. Audiens itu kita anggap sebagai target customer kita ya, yang mau kita serve. Dia kan pengen santai, pengen lihat opera misalnya ya. Nah ini kita saji karena dia bete ya kalau lagi pengen refreshing. Nah kita kasih solusi, kita kasih opera lah. Opera itu gimana? Ini ada dapurnya ya, backstage-nya. Ya, bagaimana kita menyajikan opera itu. Nah ini agak saya dikotomikan ya supaya biasanya memang agak bias ya. Di pelajaran kita ini bukan lean canvas, ini anggap ini bisnis model canvas lah ya. Karena kalau lean canvas nanti ada penjelasan sendiri, nanti itu agak lebih advance ya. Tapi ini kebetulan saya ambil biar nggak perlu ngedit-ngedit lagi. Ini anggap ini bisnis model canvas ya. Lean itu sebenarnya ramping aja. Nanti kalau di kelas saya yang khususnya digital business model mestinya paham ya gini-gini. Tapi ini kan untuk umum ya. Lean itu ya nggak usah diabaikan aja. Ini anggap aja ini adalah business model canvas. Bandingkan dengan business plan, bedanya apa sih? Dua-duanya ini dilakukan pada semester ini di mata kuliah kita ya. Kita membuat business model canvas, terus akhirnya kita membuat business plan juga ya sesuai template nanti ya. Business plan ini bisa juga berupa business proposal kalau kita juga dalam rangka ingin raising fund atau mencari modal ya. Modal tentunya kan biasanya ya kita ide banyak, bisnis kita perlu modal gede. Yang saya bilang kan modal itu nggak mungkin kalau bisnis nol modal ya. Mungkin sih mungkin, tapi sangat jarang ya. Yang normal-normal aja uang. Paling nggak pada saat mendirikan PT itu kan perlu uang. Karena harus ada modal disetor walaupun ya mungkin kita tahu lah itu yang penting ada surat pernyataan sudah disetor ya. Tapi untuk menjalankannya walaupun cuma sekedar 10.000, 20.000 tetap ada perlu uang itu. Ya. Nah, biasanya ide kita terlalu tinggi ya kalau teman-teman ini kan pinter-pinter nih anak-anak sekarang ya. Saya yakin rekan-rekan mahasiswa ini idenya bagus-bagus. Hanya biasanya ide itu nothing kalau nggak kita jalankan ya, nothing. Nah, sehingga kita perlu menjalankan supaya sesuai dengan apa yang kita idekan berjalan sesuai, kita harus buat business plan. Jadi sebenarnya ini bukan dikotomi, ini ya bisnis model itu adalah embedded di dalam bisnis plan. Hanya masalahnya ini ya. Ini penyajiannya kalau di ini adalah berupa dokumen ya. Di dalamnya salah satunya ada resume dari bisnis model. Ya. Kalau saya supaya buat latihan ini biasanya juga di perusahaan pun juga saya minta ini bisnis modelnya dilampirkan. Ya. Tidak sekedar bisnis plan. Jadi ini bagian dari itu karena menjiwai dari bisnis kita ya, bisnis model itu. Jadi ini bentuknya seperti skripsi ya bahasa kita ya. Ini hanya satu lembar, kira-kira gitu ya bedanya. Tapi ini macam-macam bagaimana supaya mewujudkan itu, mewujudkan tidak sekedar konsep model bisnis tapi juga bagaimana mewujudkannya menjadi real business. Nah, makanya istilahnya plan atau rencana ya. Oke, sekarang yang 4 itu apa? Kita sekarang fokus ke sini ya. Bagi teman-teman tadi yang saya ingatkan, tadi ada yang nanya ini, nanya ini, nanya ini, nanya ini, nanya ini, udah kemana-mana. Padahal itu minggu depan ya. Kita ketemunya 2 minggu ya. Jadi ada yang bahas lagi ya. Ada yang berkumpul, tapi nggak baca itu, nggak baca yang kontrak perkuliahan saya yang saya sampaikan. Jadi kita hanya 4 ini ya, customer segment itu ada di sini ya. Oh ya, ada pertanyaan dari teman-teman, mana sih yang paling penting ya, itu nanti kita, kalau sudah kita bahas nanti ketemu ya.
Sekarang kita customer segment. Customer segment itu kalau secara pemisahan umumnya dibagi 4 ini ya. Ini sudah jamak sekali ya. Demografi itu apa? Berdasarkan usia, berdasarkan gender, berdasarkan tingkat pendidikan dan lain-lain. Kalau geografi itu berdasarkan lokasi ya. Kemudian psikografi itu berdasarkan keyakinan, sikap, misalkan orang ini hedonis atau sederhana. Tahu ya hedonis itu lawannya orang sederhana ya. Kalau hedonis itu ya suka pamer misalkan. Atau behavioral itu tingkah laku ya. Kalau behavioral ini menjadi sering itu biasanya agak ada muncul psikografisnya ya. Tapi kalau behavioral ini contohnya ya biasanya saya kalau beli baju pasti saya juga langsung beli celana. Nah, itu behavioral saya ketahuan itu nanti. Kalau di digital sekarang ketahuan. Nggak mungkin saya cuma beli baju doang. Atau behavioral saya biasanya per 3 bulan sekali ganti batik ya. Karena kalau batik itu kan motifnya sama. Kalau sampai lewat dari 3 bulan ya jemu ya. Jadi kita ganti-gantian. Paling tidak dalam setahun ada punya 4 batik ya, gitu ya. Jadi bisa di rata-rata 3 bulanan. Nah, itu contoh itu namanya perilaku ya. Tapi kalau psikografis batiknya mahal atau murah, nah kira-kira gitu ya. Kalau saya sukanya ya biasa aja lah. Kemudian ini ada yang lain ya. Tapi intinya gini, intinya kalau kita mau menyasar pada apa namanya? Ini biasanya ini karena saya kebetulan ini juga suka dan meneliti tentang digital ya saya. Jadi kita harus berdasarkan data. Biasanya data itu akan muncul itu. Dasar psikografisnya muncul itu. Dari perilaku kita pada saat kita download app atau pada saat kita mengetik di Google Search atau di manapun ya. Menggunakan gadget yang terkoneksi dengan internet sehingga itu dan VPN misalnya tanpa VPN ya, itu bisa kelihatan di mana kita membuka itu ya, membuka itu lokasi kita ketahuan juga lah. Itu sebenarnya dari sanalah muncul kita sasaran kita itu mau menyasar siapa ya, target segmen kita. Nah, customer group ini di kelompok pengelompokan ya. Customer group ini saya ambil dari Osterwalder ya. Jadi mereka memerlukan persyaratan dan pembenaran yang betul-betul beda ya, penawaran yang berbeda. Jadi itu kemudian ada yang mereka inginnya mencapai dalam distribusi channel yang berbeda ya, dan seterusnya ya. Ini hubungannya ya, kemudian lain-lain. Ini bisa dibaca ya, ini waktunya sudah hampir separuh ya. Jadi tadi sudah saya bahas di kelas ya, jadi mungkin juga Bapak Jati dengan kelasnya. Jadi ini tipe saya ambil dari ini dulu, dari dari Osterwalder dulu ya. Jadi kalau mass market itu biasanya ya betul-betul mass, ekstrimnya itu seperti BBM atau gas atau itu kan semua orang, itu terlalu luas ya, terlalu luas. Boleh sih kita karena kita produksi itu misalkan sabun, tapi sabun itu juga sekarang sudah mulai mengarah ke segmented kan, tergantung tadi mau psikografisnya orang kaya apa orang biasa, atau orang menengah ke bawah atau menengah ya. Itu tentu berbeda ya target segmennya. Jadi yang umum yang saya sampaikan di kelas tadi ya seperti BBM itu mau orang kaya orang miskin kalau pribadi ya bukan industri ya itu sama aja beli premium ya segitu nggak ada yang beda ya. Kemudian niche market itu yang spesifik ya. Tadi ada contoh sebenarnya ini enggak niche itu beragam ya. Paling niche atau paling yang spesifik atau yang agak lebih luas ya. Itu macam-macam. Ini
bisa gadget itu bisa ada spesifik juga bisa ya. Kemudian segmented ini membedakan antara market segmen dengan problemnya. Jadi sebenarnya kayak bank itu ya. Bank itu kan kalau pribadi ya, kalau ini saya contohkan corporate deh misal. Corporate misalkan kan bank itu nasabahnya bisa perusahaan, bisa pribadi. Kalau nasabah perusahaan itu dibedakan yang besar dan yang menengah ya biasanya gitu. Dan apalagi yang UKM ya, yang level kecil itu berbeda banget itu pendekatannya ya. Sehingga value proposition-nya juga akan berbeda. Diversify artinya ide ya, ide untuk solusinya. Yang tadi yang saya sebut pertama, walaupun nanti kita bahas belakangan setelah ini. Diversified ini membedakan dua customer segment yang tidak berhubungan sebenarnya. Contohnya ya kalau ini Amazon ini dia nyediain cloud ya, udah pernah dengar ya kan dia juga data center juga ya. Aduh istilahnya memang saya ini kebetulan Starbuilder memang lebih suka ke digital ya. Jadi tolong yang belum paham mungkin ya sambil searching lah apa itu cloud computing. Cloud computing itu ya kayak Google Drive lah kalau kita lah ya. Jadi kita nggak perlu flash disk tapi ada misalkan. Itu dibedakan itu antara retailers ini merchantnya yang jualan atau tokonya yang jualan di Amazon maupun dibedakan dengan yang web companies ya perusahaan ya. Multi-sided platform ini yang maksudnya segmennya banyak satu platform tapi banyak sisi ya, multi-sided. Contohnya ya yang paling gampang Gojek lah ya. Gojek itu kan ada yang drivernya itu kliennya Gojek ya, bukan itu perusahaan karyawannya Gojek ya. Driver itu termasuk klien ya, quote unquote ya, segmen customer. Ada Gojeknya, ada merchantnya, toko penjual makanan, ada kitanya yang end usernya, yang end user itu penikmat jasa atau produk terakhir ya, itu juga di platform yang sama ya kan kita buka sama platformnya itu namanya multi-sided, Tokopedia dan seterusnya. Oke ini saya lompati aja customer ini nanti value proposition itu tadi yang saya bilang ya, jadi itu untuk sebenarnya dalam rangka ide mewujudkan value, create value ya. Kemudian ini elemennya ya, itu bisa kebaruan. Kalau kebaruannya seperti ini teknologi ya, teknologi ini yang baru-baru ini kan ada VR, ada Anda coba dengar ya kalau teknologi itu seperti virtual reality mungkin kalau kita main di mana ya, di amusement di kalau kita lagi pernah nggak ada teman-teman yang lihat pakai ditutup pakai kacamata gitu tapi terus dia jalan-jalan sendiri gitu. Atau bermain misalkan perang-perangan atau bermain mobil atau apa ya. Itu juga kebaruan itu ya, tergantung itu. Kemudian performance itu seperti gadget ya. Gadget itu kan selalu update. Tiap 3 atau 6 bulan sekali itu selalu fiturnya berubah, bertambah bagus ini. Yang lama tetap dipertahankan, tapi mungkin sudah mulai obsolete. Obsolete itu sudah mulai ditinggal gitu ya. Itu performance. Kemudian ada yang customize, ada yang ini, ada desain, brand, ada yang berdasarkan brand ya. Jadi customer value-nya itu kita anukan berdasarkan brandnya, status. Jadi ya untuk men-serve apa segmen customer segmen yang psikografisnya hedonis misalnya. Kemudian pricing itu juga value proposition. Kita mau yang low cost carrier ini atau low cost carrier kan seperti yang terkenal itu Lion atau Air Asia atau yang bukan low cost ya, yang airline seperti Garuda itu berbeda itu value proposition juga ya. Cost reduction ini bisa dibaca di Osterwalder ya. Yang tadi saya ini ya, jangan baca PDF doang ya yang di portal, tapi juga bukunya ya.
Kemudian channel. Channel ini intinya bagaimana saluran. Bahasa channel itu kan saluran ya. Bagaimana kita mengkomunikasikan produk-produk kita dengan target segmen pelanggan yang kita tuju ya. Itu sebenarnya bagaimana mengkomunikasi termasuk mendistribusikan ya value proposition kita. Bagaimana maksudnya mendistribusikan itu ya mendeliver ya. Mendeliver atau ini menjadi interface ya hubungan. Nanti bedanya apa? Ini sepintas saja bagi yang sudah belajar customer relationship nanti itu nanti akan ada bedanya. Tadi ada pertanyaan juga sih. Bedanya apa sih channel sama customer relationship? Beda ya. Ada juga di portal kebetulan itu toolnya, tapi kalau saya lebih kepada sebenarnya ini bagaimana ini ya, saya lanjutkan ya, sebenarnya bukan toolnya sebenarnya. Ini kita lihat dulu deh fungsinya. Fungsinya apa? Ini urut-urutannya seperti ini. Jadi membuat kesadaran, awareness itu kesadaran. Jadi yang tadinya orang nggak tahu kalau kita jualan ada batik merek, misalkan merek apa, merek ABCO baru tahu sih. Nah, itu awareness, kesadaran. Kemudian ini juga tujuannya apa? Itu saluran itu untuk membantu customer mereview ya produk kita. Ya. Kita mempersilahkan mereka mereview. Ya. Dan belum tentu sih reviewnya disampaikan ke kita, tapi juga bisa ya. Nah, kalau itu nanti pada saat relationship kalau itu. Kemudian allowing customer to purchase specific. Jadi pada saat transaksi itu juga di situ salurannya di situ. Ya. Contoh saluran ini ya website atau e-commerce-nya. Kalau Tokopedia aplikasi Tokopedia-nya. Nah, itu channel ya. Kita kan transaksi lewat situ juga ya. Kemudian value delivering-nya ya melalui situ juga. Ada informasinya tapi fisiknya nanti melalui logistik yang menjadi mitranya ya seperti si cepat, CE dan lain-lain. Nah, kemudian post purchase-nya juga support ya, itu untuk itu ya tujuannya. Jadi ini pertanyaan ini ada di buku ya. Bagaimana kita membuat mereka sadar, bagaimana mereka bisa mengevaluasi produk kita. Berarti kan kita harus menyajikan fotonya, deskripsi produk, misalkan kalau barang ya atau jasa itu sehingga bisa dievaluasi oleh mereka. Nah, kemudian purchase-nya juga transaksinya juga bisa di situ. Gitu. Dengan channel misalnya, channelnya mungkin berbeda ya, tapi saran saya terintegrasi ya. Kemudian delivery itu tadi barangnya, kemudian after sales. Customer relationship ya ini kata kuncinya ini sih sebenarnya. The types of relationship, bagaimana kita memilih tipe-tipe hubungan ya. Bentuk-bentuk hubungannya seperti apa? Sebenarnya itu artinya apa? Program. Nah, ini karena tujuannya apa? Tujuannya untuk akuisisi itu untuk transaksi ya. Kalau customer bertransaksi dengan kita itu istilahnya customer acquisition ya. Tadinya saya belum pernah beli sandal merek sepatu merek misalnya Project misalnya. Saya belum pernah beli itu misalnya. Nah, saya beli, ya itu namanya saya Project si businessman-nya itu bagi saya termasuk customer acquisition-nya prosesnya. Kemudian customer retention itu menahan supaya saya kalau ganti sepatu ya tetap beli ke dia, itu retention ya. Boosting sales itu untuk upselling, untuk menaikkan penjualan ya. Supaya apa? Oh, saya kalau beli sepatu nggak satu aja, kalau sekali beli dua gitu atau 3 ya. Dengan model yang berbeda di merek yang sama. Nah, itu kan itu namanya relationship, program-program itu ya sebenarnya. Beda dengan channel kan tadi salurannya. Jadi nanti kalau ada yang masih bingung itu sebenarnya. Barangkali di portal juga agak membingungkan mungkin, tapi nanti coba dicermati yang lebih baik ya.
Itu jadi sebenarnya lebih kepada program-program bagaimana mencapai 3 goal ini ya. Contohnya ini bisa dibaca ya. Ini. Kemudian Communities Gojek. Oke, saya lompati dulu ya. Ini waktunya biar ternyata memang 75 menit itu mepet ya. Ini contoh aja ya, contoh. Contoh ini ketutupan, tapi ini kan TH ya, channel atau DC ya, distribution channel biasanya ya. Ini kan lewat toko, retail stores atau lewat Apple. Ini jualan apa? Jualan iPod. Ini contoh aja Apple. Apple jualan iPod itu lewat apa? Apple Stores, apple.com atau retail store, toko fisik ya. Kemudian kalau CR itu kan hubungan tadi. Programnya apa? Programnya Lovemark itu saya tergila-gila lah ya, tergila-gila ya, bahasa saya tergila-gila sekali. Kalau saya nggak pakai Apple nggak itu anu sekali. Jadi saya bondingnya kuat sekali. Hubungan saya, kedekatan saya kalau ingin dengerin musik ya saya lebih enjoy pakai iPod ya misalkan. Itu CR ya, CR-nya programnya gimana ya? Dibuat supaya semudah mungkin ya mengoperasikan ini nanti menjadi value proposition. Tapi mungkin program-programnya ya ada program subscribe, program ini untuk musik gratis dulu. Nah, itu program-program itu ya. Supaya saya nggak sekedar beli fisik iPod-nya tapi juga musiknya gitu. Nah, switching cost itu maksudnya apa? Kalau saya berpindah dari iPod terus dengerin kaset atau dengerin YouTube, itu saya ribet lagi. Saya sudah terbiasa dengan iPod. Bangun tidur tanpa sadar, di bawah sadar, saya sudah biasa. Itu switching cost. Cost dalam artian biaya ini maksudnya switching itu kan berpindah. Perpindahan biaya. Tapi bukan berarti selamanya biaya beneran ya, nggak harus ya. Misalkan saya kesulitan belajar barang baru, misalkan ya bukan Apple, misalkan Microsoft juga ada iPod tapi yang mirip ya, dia mau menyaingi Apple tapi dia mau bikin juga, saya males kayak saya kalau ganti ya. Ganti yang lain, saya sudah terbiasa dengan Apple gitu. Nah, itu males itu cost ya bagi saya, bagi customer. Nah, itu bedanya itu ya. Ini nanti bisa dibaca. Nah, ini yang saya tadi ya, kalau ada yang gini, ini value proposition, meningkatkan daya saing. Ini coba kita baca ya. Ini kan contoh di portal ya kalau nggak salah ya, karena bahasa Indonesia ini. Value strawberry, dia produsen camilan. Ini camilan strawberry ya, buah strawberry segar. Ini oke lah ya, ini value proposition. Tapi yang kedua ini bukan value proposition ya menurut saya, karena meningkatkan daya saing produk itu adalah apa namanya, kalau bukan value bagi customer itu ya, bukan solusi bagi customer, itu justru punya kita, itu internal kita gitu ya. Tapi kalau oleh-oleh khas Bandung misalkan, oleh-oleh khas Bandung tapi tidak harus ke Bandung, nah itu baru value proposition. Misalkan nih saya dari Bandung ke Jakarta lupa beli oleh-oleh Bandung, ya udah beli di Jakarta aja, ini ada toko oleh-oleh Bandung misalkan. Itu value proposition. Targetnya siapa? Target orang yang sering ke Bandung tapi males kalau beli di sana karena capek kan bawa barang oleh-oleh gitu. Mendingan beli di sini gitu, di Jakarta. Capnya sudah Bandung tapi ya. Itu baru value. Tapi kalau meningkatkan daya saing itu kalimatnya bisa dirasakan ya. Itu kalimatnya berbeda itu. Itu untuk kita sendiri itu. Padahal value proposition itu value untuk solusi bagi customer. Kira-kira gitu ya. Ini mungkin saya masih banyak ya. Tapi mungkin sambil kita diskusi sebelumnya mungkin Pak Jati mohon bisa menambahkan barangkali Pak. Ini sudah saya stop ya. Oke. Kami persilakan Pak. Sekalian mungkin dipimpin untuk barangkali kalau ada ini Pak tanya jawab, silakan.
Baik, terima kasih Pak Gurnadi, teman-teman mahasiswa semuanya ya. Tadi sudah cukup lengkap sebenarnya kalau saya katakan memang di minggu ini kita masih dalam taraf pengantar ya untuk BMJ ini. Nah, terutama kalau tidak salah di kelas saya di pariwisata itu yang kelas yang kemarin saya tanya belum pernah ya dipaparkan tentang BMJ. Sudah pernah belum di kelas pariwisata? Bisa. Belum, Pak. Kenapa belum ya? Belum. Nah ya belum. Oke, memang khusus di kelas pariwisata kebetulan saya yang siang juga kemarin sudah saya tanya ya Pak Gur, ternyata belum. Jadi Ya. memang harus sedikit apa ya pelan-pelan gitu saya berpikir. Ya. Ini mohon maaf nih saya ngeburu target aja padahal udah banyak hilang ya. Enggak Silakan Pak apa-apa. kalau perlu ditambahkan ya. Justru nah ini strategi saya akhirnya saya kasih di tugas Pak. Ya. Jadi di kelas ini kemarin saya sudah minta untuk teman-teman itu membuat atau saya sudah membuat di dalam kelompok ya teman-teman, dan apresiasi juga untuk kelas ini cukup rajin ya, deadline-nya ditepati. Saya juga sebetulnya kemarin ada yang tanya Sabtu Pak, iya saya bilang biar saya minggunya bisa saya baca atau kalau enggak Senin paginya bisa saya baca. Tapi sekali lagi saya mengapresiasi ya kelas ini, juga kelasnya Pak Kur juga pasti. Terutama di tugas ini saya menyampaikan di awal untuk Anda yang sudah memiliki bisnis atau tadi disampaikan sedang memiliki bisnis atau rencana ke depan, itu sangat baik dimulai dari BMJ ini ya. Meskipun di tugas saya belum melihat ini bisnis yang Anda rancang ini sudah atau sedang atau mau dilakukan. Ada beberapa misalnya tentang tadi bisnis, memang kebanyakan food and beverage sih, Cikado burger, kemudian es krim apa tadi ya. Juga ada mie ayam, juga laundry ya, juga menarik. Yang sedikit tadi saya belum sempat baca semuanya, memang beberapa sudah saya mintakan mereka untuk mencoba menganalisis atau menerapkan. Saya sebetulnya belum sampai 9 semua yang saya inginkan ya teman-teman, tapi saking rajinnya ini mereka sudah sampai 9 Pak. Wes ya, sebenarnya 1 atau 2 elemen saja sebenarnya sudah, tapi nggak apa-apa ya, menarik ya. Nah nanti sambil berjalan di minggu depan, kan tadi Pak Gurnadi sudah sampaikan kita akan lebih dalami dari setiap elemen-elemen ini ya. Tadi sudah dari Pak Gurnadi sudah cukup lengkap ya, sudah disampaikan beberapa poin-poin inti ya, poin dasarnya di situ. Nah sedikit saya tidak akan menambahkan, tapi hanya saya beberapa dari forum di kelas kami yang mungkin harus dikuatkan lagi ya jawaban dari teman-teman tadi. Ada satu pertanyaan misalnya tadi ditanyakan apa manfaat dari bisnis model kanvas ini, apakah harus dilakukan dan sebagainya. Nah, meskipun pertanyaan seperti itu memang menjadi penting ketika tadi saya katakan ketika kita belum tahu ya, maka tadi saya tanya kelas pariwisata ternyata memang belum pernah disampaikan materi ini. Artinya pertanyaan itu benar ya, artinya teman-teman itu menanyakan kalau dari filsafat ilmu itu dari aksiologinya ya. Manfaatnya apa sih untuk BMJ ini dipelajari ya kan? Manfaatnya apa? Saya mempelajari BMJ ketika saya sudah memiliki usaha atau sedang melakukan usaha atau mau melakukan usaha. Ya, jadi ada nilai aksiologinya, juga mungkin ada segi epistemologinya, pengetahuan. Nah, teman-teman terutama yang belum pernah mengenal ya akan memiliki pengetahuan bisnis model kanvas itu apa. Dan juga dari ontologinya ya memang
bisnis model kanvas ini dilakukan atau digunakan ketika kita akan memulai melakukan bisnis ya. Meskipun ini bukan satu-satunya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Kur juga ya, banyak. Nah itu yang pertama. Kemudian tadi ada juga pertanyaan, apakah ini selalu dilakukan di awal ya, ketika kita akan memulai bisnis ya, namanya juga plan ya, kan itu perencanaan ya di awal. Tadi sudah disampaikan kanvas gambaran seperti apa. Jadi kita sebelum melakukan bisnis, kita sebelum melakukan kegiatan itu ya bagaimana kita merencanakan ya. Dan nanti ketika kita mengambil keputusan di dalam perusahaan itu, kita melihat hubungan antara komponen-komponen tadi ya, atau nilainya bagi konsumen, nilainya bagi perusahaan tadi ya, sudah disampaikan oleh Pak Kurs juga ya. Ini dapat juga membantu nanti menguji pasar ya, asumsi yang digunakan ketika mengembangkan bisnis. Nah, itu juga tergambar di situ nanti ya. Modelnya apa ya, untuk menunjukkan seberapa perubahan yang kita lakukan di dalam bisnis kita. Ya. Jadi itu proses ya, nanti akan menjadi satu elemen yang 9 itu akan menjadi elemen yang kait mengait ya, kait terkait. Nah, kalau kita berbicara mengenai fungsi manajemen kan juga teman-teman juga mungkin yang sudah pernah diajarkan kan ada POAK itu ya, kalau teman-teman ingat ya, planning, organizing, actuating, ya, controlling dan sebagainya. Nah, ini bagian dari kalau kita berbicara mengenai entrepreneur ya, kita kan menjadi manajer dalam bisnis kita sendiri. Bagaimana kita merencanakan? Nah, disinilah peran BMC ini. Kemudian tadi juga ada yang di forum ada yang menanyakan untuk inovasi ya, meskipun tadi ini saya sepakat dengan Pak Kur, memang diskusinya jadi agak kesana kesini ya, tapi di forum memang itu ya kendala. Kalau di forum tuh memang saya harus ngetik gitu. Kalau ngomong itu lebih enak sebetulnya. Ini budaya kita ya, termasuk saya sebetulnya. Saya budaya untuk ngetik, apalagi ngelihat satu-satu gitu kadang agak males ya. Jadi kalau ngomong kan bisa lebih langsung. Nah, kembali tadi saya menanyakan Pak bagaimana inovasi, dan tadi juga ada segmen juga ya ditanyakan. Nah, kalau kita melihat tadi ini belum sempat saya jawab sih yang inovasi ya di forum. Memang kalau kita berkaca dari teori ya, dari epistemologinya itu ada 7S misalnya, itu dari Minsky itu. Kemudian nanti dikembangkan oleh Harrington itu menjadi 10. Nah, itu berdasar teori-teorinya. Ya, ada inovasi manajemen, ada inovasi produk, ada inovasi proses, ya, inovasi layanan, itu bagian-bagiannya. Itu juga nanti akan masuk di dalam bagaimana kita merencanakan sebuah bisnis tadi. Kemudian juga ada yang ditanyakan tadi di forum itu tentang segmentasi ya, segmen. Tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Purnadi, ada misalkan tadi contoh di dunia perbankan ya. Dunia perbankan itu customer-nya, segmennya tentu akan berbeda-beda ya. Ada perusahaan besar, menengah ya, kecil, atau bahkan pribadi. Itu tentu terkait juga dengan layanan-layanan yang mereka berikan. Nah, saya sedikit menambahkan, disinilah sebetulnya ada celah yang bisa kita ambil di dalam membuka peluang bisnis itu. Kalau kita berbicara mengenai segmen, misalnya bisa saja muncul dalam ekonomi mikro ada koperasi. Nah, ini untuk menjembatani itu tadi segmen yang tidak tercover oleh dunia perbankan ya kan. Koperasi pun nanti bisa dibagi bermacam-macam. Ini saya berbicara mengenai produk yang dihasilkan dari jasa ya, jasa keuangan tadi. Misalnya koperasi saja bisa dibagi bermacam-macam ya, ada credit union ya, itu untuk segmen masyarakat dengan tadi dikatakan Pak Kurnadi ya, segmen customer-nya terkait dengan demografinya juga ya. Ini usia anak-anak itu kadang tidak tercover oleh dunia perbankan. Nah, diambillah oleh koperasi atau credit union yang lain. Nah, kemudian
apalagi ya tadi oh ya, mungkin nanti perlu ditambahkan ya di dalam tugas teman-teman, terutama untuk yang di kelas saya, apakah bisnis atau yang teman-teman lakukan di dalam kelompok itu sudah ada atau sudah berlangsung atau sedang berlangsung saat ini atau mau dilakukan, karena saya belum tahu informasinya di tugas itu. Ini misalnya tadi Cikadu Burger itu kelompoknya siapa tadi ya? Apakah itu sudah ada atau sedang berlangsung atau mau? Nanti mungkin di grup di WAG grup kita bisa ini ya teman-teman, bisa kita tambahkan informasinya itu. Jadi ketika saya membaca, oh ini artinya mau dilaksanakan oleh kelompok atau ini sedang atau ada salah satu yang memiliki bisnis itu ya. Ternyata kalau kita melihat benar tadi saya sepakat ya Pak Guru, banyak nih Pak teman-teman di kelas ini yang ternyata sudah punya usaha juga ya di pariwisata itu. Saya tanya kemarin juga ada yang sudah memiliki bisnis baju, kemudian makanan ya, terutama kebanyakan mereka juga di bisnis makanan itu. Itu jadi saya sedikit penegasan terutama dari kelompok dan juga saya membahas dari tugas yang sudah saya berikan. Ya, nanti kita akan perdalam lagi di dalam tugas. Memang ya mata kuliah online seperti ini mau tidak mau teman-teman tadi ya saya pesankan harus banyak membaca juga referensi lain dan nanti jangan bosen kalau akan saya berikan beberapa pertanyaan di dalam tugas. Fungsinya adalah agar teman-teman bisa membaca tadi ya saya katakan epistemologinya, teman-teman mendapatkan pengetahuan dulu baru nanti kita akan gali lebih dalam. Baik, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, silahkan dari teman-teman, silahkan langsung open mic aja. Baik dari kelas saya atau kelasnya Pak Kurnadi, silahkan. Pedrigos mungkin ada ya, silakan langsung aja ya. Yuk, siapa? Ini boleh dari kelas siapa saja. Mungkin kalau saya izin menambahkan Pak. Iya, Pak. Ya. Ini sekalian sebenarnya ada sedikit pengumuman sih ya. Jadi teman-teman yang di kelas saya khususnya itu kalau tadi untuk membuat tugas ya seperti yang saya harapkan dikirim, kemudian nanti revisinya itu tetap ditiban aja ya. Jadi filenya dan tolong nama filenya sama ya supaya seragam sesuai dengan permintaan saya sehingga saya bisa melihat dengan rapi ya di file saya gitu. Jadi tolong yang belum seragam sesuai permintaan saya yang ada di file itu kalau belum terima minta ke ketua kelas lagi kontrak perkuliahan itu. Kemudian saya ingin komen ya khususnya yang sudah saya baca itu mungkin satu aja ya karena waktunya. Jadi contoh dari kelompok kalau nggak salah kelompok 4 ya. Kelompok 4 itu yang karena mengirim pertama ya, jadi langsung saya baca. Itu valuable, ini saya baca aja buat teman-teman semuanya ya, baik kelas saya atau yang lain. Saya belum tahu ini produknya apa. Jadi biasakan BMC itu kalau value proposition-nya tadi kayak tadi ya iPod tadi kan value proposition-nya kan seamless music gitu kan nggak jadi nama produknya di ini nama bukan sekedar brand ya tapi produknya Anda itu berbisnis apa itu di atasnya BMC ya. Saya lupa itu memberi kan ada banyak contoh-contoh nanti saya share juga kalau di kelas saya ada itu produk berbisnis apa itu judulnya. Nah, value proposition ini memang nggak harus bisnis apanya, tapi ini ada yang saya bacakan aja. Ada 2 ini, tapi saya merasa perlu perlu diperbaiki ya.
We Care itu maksudnya nama produk ini ya. Tapi saya nggak tahu ini produk apa ya. Sebagai reseller untuk kebutuhan kesehatan masyarakat, terutama bagian tangan. Nah, ini mungkin perlu diperkerucut lagi. Sebenarnya kata-kata resellernya nggak penting ya. Itu kan urusan kita, backstage kita, reseller itu ya. Reseller itu backstage. Yang kita fokus nanti kita pelajari di minggu keempat nanti. Jadi kita perlu fokus pada problemnya dia apa. Misalkan kesehatan tangan atau kesehatan kulit tangan atau apa. Itu mau diapain? Dia problemnya apa? Oh, problemnya saya nggak tahan panas atau nggak tahan dingin atau apa. Nah, itu atau untuk sunscreen atau sunblock ya. Itu gitu-gitu sebenarnya mencari sunblock yang dingin atau yang enggak lengket di baju. Nah, itu value proposition sebenarnya. Judulnya produk sunblock, misalnya gitu ya. Ini saya terkaan aja karena saya mungkin sudah ditulis tapi saya nggak lihat di judulnya. Kalau bisa di judulnya ditulis itu produk apa. Produk untuk apa. Kemudian value proposition kedua, We Care, nama brandnya ya. We Care ini brand ya. Menjual produk dengan kualitas baik dan aroma yang menarik. Ini terlalu umum ya. Menjual produk dengan kualitas baik dan aroma yang menarik. Ya umum sekali. Jadi banyak yang kualitas baik dan aroma menarik ini. Parfum juga gitu. Jual parfum juga bisa. Atau kalaupun sunblock, semuanya pasti kualitas baik dan aroma menarik. Tapi nggak bisa lebih spesifik. Yang menyasar kepada target customer saya. Nah itu kalau bisa ngulik lagi ya, lebih dalam, lebih merasakan lagi kira-kira apa ya maunya customer saya. Kalau istilah di kita itu masalahnya apa sih dia? Masalahnya aku nggak suka baunya, nah, baru berarti apa aroma lavender langsung aja atau aroma terapi, misalkan sunblock tapi aromanya aroma terapi, misalkan kan bisa itu khusus ya. Jadi itu lebih spesifik gitu, tapi nggak harus seperti saya ya. Ini contoh ya. Pikirkan lagi itu ininya apa namanya customer segmennya ya. Dia problemnya itu aja sih masukan dari saya apa namanya tambahan dari saya Pak Jati. Jadi barangkali teman-teman banyak sih, saya yakin karena ini hampir setiap kelas dan biasanya semua kelompok masih seperti ini ya. VP itu agak sulit ya, agak sulit VP itu. Jadi kecampur-campur sama backstage atau sama mau kita atau yang terlalu umum, terlalu general kan bukan value proposition. Berarti masih bisa dibandingkan. Boleh sih general, tapi brandnya yang kuat. Berarti tadi kita bahas tentang brand berarti status. Ya kira-kira seperti itu ya. Mungkin gitu Pak Jati. Barangkali ini saya masih kurang nyaman Pak Bapak kalau belum ada yang bicara ini. Mas Pak, boleh nggak ditunjuk Bapak aja yang menunjuk Pak? Silakan Pak. Oke, mungkin ini yang saya lihat dari Fredrikus ini kayaknya dari pariwisata ya. Silakan kalau ini Fredrikus. Berkomentar atau bertanya silakan. Ya. Nanti Pak. Saya ingin bertanya dari yang tadi yang customer segment. Kalau kita sebagai perusahaan menjual barang kan pasti punya customer segment yang kayak tadi Bapak bilang, ada yang orang yang kurang mampu sama orang menengah sama orang yang kaya. Nah, kalau satu produk misalkan HP, produk ini harga jualnya ya dari perusahaan udah 20 juta gitu. Tapi ada seorang customer dari kelas yang menengah itu menawar sampai misalnya 15 juta. Nah, itu seharusnya bagaimana sebagai perusahaan menyikapi itu sih, Pak? Apakah perusahaan harus ya udah ini 15 juta atau perusahaan ya kamu mendingan cari HP lain aja gitu. Gimana tuh, Pak? Monggo Pak Gur mau duluan, silakan. Silakan Bapak dulu silakan. Ya. Terima kasih Fredrikus tadi ya.
segmennya. Kalau saya menjual HP 25 juta, kemudian ada orang yang ingin beli, ini saya tawar deh, gitu ya kan. Saya tawarnya jadi berapa tadi? 15 ya. Iya, betul. Nah, 15 juta. Apakah kemudian saya sebagai produsen bagaimana begitu kan pertanyaannya tadi. Nah, tentu kalau saya sebagai produsen tadi saya katakan bahwa segmen saya ini untuk produk masyarakat yang mana. Itu kan tentu harus diperhitungkan dulu kan dari awal. Kalau kita tahu segmen kita untuk masyarakat misalkan menengah ke atas, kita butuh juga produk yang lain misalnya untuk yang menengah ke bawah. Kasih laptop dah misalnya ya kan. Produk laptop itu untuk anak prodi desain komunikasi visual sama untuk anak prodi misalkan yang tidak perlu membutuhkan banyak program gambar tentu akan berbeda. Nah, maka misalnya produk Asus itu tidak hanya memproduksi yang segmen untuk kapasitas anak dengan kekuatan RAM yang besar dan sebagainya, tapi dia juga ada substitusi yang lain. Kita menyediakan produk. Memang akhirnya pada suatu saat ya produk itu menjadi atau trademark itu menjadi menempel ya, melekat pada suatu produk yang disampaikan. Nah, kalau kita pingin nih saya dengan harga sekian 25 juta saya taruh 15 juta ya tentu kalau pada konsepnya kan memang tidak bisa seperti itu ya, kita beli HP kemudian ditawar sampai segitunya kan tidak. Jadi segmen pasar itu memang dibutuhkan di awal ketika kita akan memproduksi baik barang ataupun jasa. Seperti tadi saya kasih contoh, jasa pun juga sama ya. Jadi segmen yang tidak bisa dilayani oleh perusahaan besar misalnya tadi perbankan ya kan, kita ambil itu. Nah, ini kesempatan kita untuk melayani yang menengah ke bawah misalnya. Jadi dengan produk-produk yang kita berikan, misalnya bisa kasih di koperasi tadi, itu menampung yang tidak bisa diadopsi atau tidak bisa dilayani oleh bank-bank besar. Dan itu juga akhirnya berkembang. Gitu. Jadi tadi terkait dengan pertanyaan Frederikus tadi ya. Oke, itu kalau dari saya. Monggo mungkin ada mau ditambahkan Pak Purnadi. Saya pikir cukup Pak. Yeah. Saya mudah-mudahan paham ini semuanya ya. Mungkin ada lagi. Ini sudah lewat nggak Pak? Boleh ya Pak? Atau nggak boleh ya? Ini nggak tahu ini saya aturannya. Barangkali mungkin kita akhiri aja ya Pak ya. Yeah, saya kemarin diingetin kalau supaya nggak lupa closingnya kalau closingnya by system. Yeah. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Kalau memang masih ada pertanyaan-pertanyaan boleh ya disampaikan. Kalau saya free aja ya. Tapi ya mungkin responnya yang agak lama karena saya nggak sekedar ini ya. Seperti kalau sedang ini mungkin Pak Jati juga sama ya. Kalau lagi ngajar mana bisa merespon ya. Saya pikir itu jadi yang penting keep kontak aja ya teman-teman semuanya. Nah, kalau lewat via ketua kelas juga boleh, silakan. Jadi kita akhiri ya. Oh ini ada yang mengangkat tangan, gimana ini waktunya sudah habis. Maaf ya Kaleb ya, ini mau nyampaikan sesuatu atau kepencet kali ya. Oke. Mungkin kita akhiri sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa tugasnya nanti ditiban aja ya namanya. Terus kalau direvisi kalau di tempat saya ya revisi lagi nanti saya respon ya. Oke silakan. Thank you sir. Ya sampai ketemu. Terima kasih Pak Gati. Terima kasih ya Pak Gunadi.